masih melambung tinggi. Tahun ini bersama lagi kita rayakan hari yang fitri, saling bermaafan dari hati ke hati, mengharapkan ridho ilahi. Ayo kita mudik, buanglah lara hati ini, song-song semangat baru, handai taulah menanti di sana. Ayo kita mudik, lupakanlah saja pandemi, jangan lagi bersedih, hidup kita lakoni. Ayo kita mudik, buanglah lara hati ini, song-song semangat baru, handai taulah menanti di sana. Ayo kita mudik, lupakanlah saja pandemi, jangan lagi bersedih, hidup kita lakoni. Ayo kita mudik, buanglah lara hati ini, song-song semangat baru, handai taulah menanti di sana. Ayo kita mudik, lupakanlah saja pandemi, jangan lagi bersedih, hidup kita lakoni. Na 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 na, jangan lagi bersedih, hidup kita lakoni. La 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 la, la 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 la, jangan lagi bersedih, hidup kita lakoni. Selamat Idul Fitri. Berdebat mereka siap, mereka menuntut untuk masuk ke ruang DPR supaya bisa hadir dan sekaligus menyatakan negatif impression mereka terhadap RUU TNI ini. Para penguasa Senayan DPR sudah menjelaskan pada publik, masa udah dengar, tapi bagi mereka bukan itu masalahnya. Mereka ingin ada kejelasan tentang demokrasi Indonesia, bukan sekedar dengan ya jangan takut, nggak mungkin kembali pada Orde Baru, bukan itu. Mereka ingin di mana mereka bisa pahami bahwa pemerintah hari ini betul-betul demokratis, kan itu dasarnya kan, dan itu yang membuat mereka ingin menagih kejujuran pemerintah. Pada saat mereka menagih kejujuran keadilan, majalah Tempo itu disambangi oleh kepala babi, dan itu adalah teror. Sementara komunikator presiden, siapa namanya itu, di istana itu menganggap itu ya bercanda main-main aja kan. Jadi sebetulnya istana tuh gagal untuk membaca bahwa yang diteror itu bukan majalah Tempo sehingga bisa diolok-olok bahwa ya di masa aja. Yang diteror itu adalah gerakan politik oposisi, yang diteror itu adalah pikiran cerdas, yang diteror itu adalah bocor alus yang ada bahkan di ruang-ruang kuliah kan. Jadi yang diteror adalah sistem demokrasi, itu intinya, bukan petugas-petugas atau narasumber-narasumber di bocor alus. Nah, mahasiswa diminta untuk sopan. Nah, pada saat yang sama kelakuan rejim ini adalah mengirim kepala babi, sopannya di mana? Lalu
para komunikator istana berupaya untuk memberi pembenaran dengan segala macam teori atau siasat, tapi di benak mahasiswa udah tertanam bahwa kami diteror. Majalah Tempo diteror artinya penonton bocor arus diteror. Penonton bocor arus diteror artinya masyarakat sipil diteror. Masyarakat sipil diteror artinya koneksi global civil society itu juga terteror. Nah karena itu masalah kepala babi ini beredar di pers internasional dan dilihat bahwa kalau begitu Indonesia itu hidup di dalam the Republic of Fear itu, dan teror itu yang membuat mahasiswa makin marah dong. Masa diskusi ditolak, demonstrasi ditolak, tetapi bukan lagi kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik itu masih bisa pakai simbol yang bisa diinterpretasikan sebagai undangan diskusi. Ini mengirim kepala babi itu betul-betul kekerasan yang nyata dari kedunguan mereka yang tidak mau bercakap-cakap kan. Jadi intinya itu. Dan sialnya komunikator istana ini apa sih namanya mereka nih, kantor opini publik pemerintah tidak mampu membuat narasi selain olok-olok dalam bentuk bercanda. Jadi sekali lagi kemarahan mahasiswa itu ada dasarnya karena prinsip-prinsip dasar demokrasi dibatalkan, sementara pemerintah gagal untuk mengucapkan pikiran cerdas tuh melalui juru-juru bicaranya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita ya, masih soal penolakan undang-undang RUU TNI. Dan di beberapa daerah bahkan jatuh korban ya, ada yang kritis, ada yang patah hidung ya, dan lain sebagainya. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa sesungguhnya revisi ini punya potensi untuk mengembalikan dui fungsi TNI. Potensi ya, bukan langsung, tetapi punya potensi karena melebarkan. Dan bayangkan, sebelum perubahan ini saja pelanggaran itu sudah luar biasa. Banyak sekali TNI yang dikaryakan di tempat lain. Maka anggota Komisi 1 mengatakan ya, yaitu TB Hasanuddin mengatakan kurang lebih Komisi 1 minta Panglima TNI tarik ribuan prajurit dari jabatan sipil. Mau enggak? Ya kan? Bayangkan, padahal di dalam undang-undang TNI yang lama yang sebenarnya lebih ketat, itu nggak ada legitimasi juga. Di baru ya oke lah ada longgar, tapi sedikit longgarnya tidak bisa memberikan legitimasi untuk jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga tersebut. Ya, coba kita bacakan beritanya. Jadi kalau mau konsisten, ya tarik semua. Anggota Komisi 1 fraksi PDIP DPR RI TB Hasanuddin meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk menaikkan surat perintah penarikan seluruh prajurit TNI dari jabatan sipil usai RUU TNI sah menjadi undang-undang. Karena saya khawatir ya, watak Prabowo atau contoh dari Prabowo itu diikuti oleh bawahannya, yaitu tidak apa-apa melanggar undang-undang. Yang penting kita berkuasa, kan kacau. Ya itulah kasus Teddy kalau saya katakan. Jelas-jelas melanggar undang-undang tapi cuek aja ya kan. Hasanuddin berharap Agus menghormati ketentuan pasal 47 Undang-Undang TNI yang mengatur TNI aktif diberikan kesempatan menduduki jabatan di 14 kementerian dan lembaga.
Ya, eselon 2. Kita harus taat azas. Saya mohon kepada Panglima TNI agar segera mengeluarkan surat perintah sehingga seluruh prajurit aktif yang berada di luar 14 kementerian lembaga yang diperbolehkan dapat mengundurkan diri atau pensiun sesuai aturan yang berlaku, kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, termasuk Kabulok ya dan beberapa komisaris BUMN pastinya. Hasanuddin menyebut saat ini TNI aktif yang menduduki jabatan sipil mulai dari BUMN, kementerian hingga badan mencapai angka ribuan orang. Ia menjelaskan ribuan tentara yang menduduki jabatan sipil tersebut juga termasuk mereka yang berposisi sebagai staf hingga ajudan. Namun Hasanuddin tak memberikan angka rinci terkait berapa jumlah pasti TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar ketentuan Undang-Undang TNI. Kita ingin memastikan bahwa aturan ini berjalan dengan baik dan semua pihak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ujarnya. Sebelumnya, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PHBI) mendesak ribuan prajurit TNI aktif yang kini menduduki jabatan sipil untuk mengundurkan diri usai pengesahan RUU TNI. Hal itu sebagaimana implikasi dari pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI yang telah mengalami perubahan dan berbunyi, selain menduduki jabatan pada kementerian lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dini dari Dinas Keprajuritan. Implikasinya adalah 2.569 prajurit TNI aktif data per tahun 2023 itu serentak harus mundur kalau perlu besok sebagai bentuk konsistensi terhadap tunduknya TNI kepada Undang-Undang TNI dan juga supremasi sipil, ujar Sekretaris Jenderal PBHI Gina Sabrina kepada cnnindonesia.com Kamis 23. Jadi sobat era sekalian, ya, di undang-undang lama bunyinya sama. Pasal 47 itu ya. Pasal 47 undang-undang TNI itu sama bunyinya ya. Yaitu TNI pasal menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Jadi undang-undang itu bunyinya sama saja. Di undang-undang TNI yang digantikan 2004 sama. Jadi pelanggaran itu justru sudah terjadi sebelum undang-undang ini disahkan. Karena di undang-undang yang lama tidak ada hal yang signifikan. Pasal 47 itu eksis. Dan pasal 47 itulah yang kemudian menjadi landasan bagi saya untuk memprotes pengangkatan Teddy. Jadi pelanggaran undang-undang itu sudah dilakukan. Jadi kalau seandainya misalnya sekarang, wah ini kan sekarang belum disahkan. Kalaupun pakai yang lama tetap melanggar. Pakai yang baru melanggar. Yang ribuan tentara aktif itu. Ini udah jelas ya. Jadi bedanya adalah diperbanyak sedikit ya. Nah, jadi pasal 47 ya undang-undang yang lama itu mengatakan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ya, kecuali yang tadi, yang memang jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan TNI dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang menduduki koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue SAR nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung. Jadi sobat era sekalian hanya 10 dan sekarang jadi 14. Sebenarnya tidak hanya 14, 10, 14 plus tambahan yang besar itu adalah sekretariat negara, lalu kemudian merefer sekretaris militer. Jadi tidak hanya sekmil tetapi sekretariat yang membantu presiden untuk ngasih tempat kepada Letkol Teddy ya. Jadi kalau kita mau konsisten memegang undang-undang, memegang Sabta Marga, macam-macam itu, maka tunjukkanlah tunjukkanlah dengan hal yang lebih baik gitu ya. Begitu sobat era sekalian ya. Saya ini sudah malam sekali ya. Jadi konsekuensinya adalah tarik
semua pejabat, termasuk pejabat-pejabat kepolisian sesungguhnya. Cuma kepolisian itu ada clue-nya di undang-undang kepolisian, yaitu atas penugasan Kapolri. Tapi kan lucu, kalau dia misalnya menjadi komisaris utama atau komisaris di BUMN, masa bisa ditugaskan oleh Kapolri? Kan komisaris itu penugasannya dari Menteri BUMN, ya kan? Sebagai pemegang saham mayoritas penunjukannya. Jadi lucu kalau seandainya seorang Kapolri bisa menunjuk jajaran kepolisian sebagai komisaris. Jadi kalau kita mau menegakkan governance, ya tegakkanlah secara konsisten, ya, jangan sontoloyo. Begitu saudara sekalian, ya. Tidak perlu banyak-banyak, ya. Coba dengarkan lagi lagu Ayo Mudik, karena sebentar lagi kita memang mudik, ya. Jadi lagu ini saya ciptakan bersama Ogi ketika tahun 2022 itu kita mau mudik lagi setelah 2020 dan 2001 tidak mudik. Begitu, ya. Oke, begitu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia. Jendela, burung-burung riang menyapa, sinar mentari hangatkan pagi, imajinasi melambung tinggi. Tahun ini bersama